Oke teman-teman semua, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi materi tentang pengertian model pembelajaran dan dasar-dasar pemilihannya. Langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran. Nah, menurut Joyce dan Weil bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas. Nah, jadi ada 3 poin penting dalam model pembelajaran, dalam pengertian model pembelajaran ya, yaitu membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas. Selanjutnya adalah dasar-dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran. Nah, jadi ada 4 hal ya yang menjadi dasar pertimbangan dalam memilih model pembelajaran. Yang pertama adalah pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Nah, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ada di dalam RPP ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan adalah, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan kompetensi akademik, kepribadian, sosial, dan kompetensi vokasional, atau sering kita dengar sebagai domain kognitif, afektif, atau psikomotorik. Yang B adalah, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kalau kompleksitas tentu berkaitan dengan tingkat kesulitan materi, berkaitan dengan jumlah bobot materi yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Yang C adalah, apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademik. Nah, ini adalah 3 pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Nah, teman-teman mungkin bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, yang tentu sesuai dan kontekstual dengan keadaan teman-teman ketika akan mengajar di kelas. Berikutnya adalah pertimbangan berkaitan dengan bahan dan materi pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi refleksi kita ketika akan memilih model pembelajaran yang berkaitan dengan materi. Yang pertama adalah, apakah materi pelajaran itu bersifat fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu. Nah, ini tentu akan mempengaruhi model pembelajaran yang akan diberikan. Kalau fakta tentu akan berbeda dengan cara memberikan, maksudnya itu cara belajar yang diberikan guru kepada siswa untuk mempelajari hal yang bersifat fakta tentu berbeda ya dengan hal-hal yang bersifat konsep atau teori. Berikutnya adalah yang B, apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat atau tidak. Nah, kalau prasyarat ini biasanya berkaitan dengan pengetahuan awal sebelum siswa mempelajari materi yang akan diberikan atau materi baru yang akan diberikan oleh guru. Nah, biasanya guru memberikan pretest ya ketika ingin mengetahui pengetahuan prasyarat siswa sebelum memasuki materi pembelajaran tertentu. Yang C adalah, apakah tersedia bahan atau sumber-sumber yang relevan untuk mempelajari materi tersebut. Nah, yang C ini biasa berkaitan dengan media pembelajaran ya, karena media pembelajaran itu sebenarnya salah satu bagian dari sumber belajar yang bisa digunakan oleh guru. Apakah media-media pembelajaran itu ada di sekolah dan apakah relevan dengan materi yang diberikan. Nah, tentu ini akan menjadi pertimbangan guru dalam memberikan atau menerapkan model pembelajaran yang ingin diberikan atau yang ingin diterapkan. Berikutnya adalah pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. Yang menjadi pertanyaan atau refleksi adalah A. Apakah model pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik? Nah, ini berkaitan dengan usia ya. Tentu model pembelajaran yang diberikan pada anak SD kelas 4 berbeda dengan model pembelajaran yang diterapkan guru kepada siswa yang kelas 7 ya, berbeda. Selanjutnya yang B adalah, apakah model pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi peserta didik. Yang C adalah, apakah model pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Berikutnya adalah pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis.
Yang pertama adalah apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu model saja? Nah, ini harus menjadi refleksi juga ya. Bisa saja dalam satu pembelajaran itu memerlukan dua atau tiga model pembelajaran ya, kolaborasi. Yang B adalah apakah model yang ditetapkan dianggap satu-satunya model yang dapat digunakan? Nah, biasanya di sini guru dituntut untuk lebih kreatif dan fleksibel ya. Kalau seumpamanya model pembelajaran itu tidak bisa diterapkan karena kondisi kelas atau kondisi sekolah, sosial masyarakat tidak memungkinkan, maka biasanya digunakan model-model pembelajaran yang tentu yang sesuai. Nah, ini tergantung dari guru ya yang melihat, yang mengetahui kondisi dan situasi sekolah, siswa, kelas, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah apakah model pembelajaran itu memiliki nilai efektivitas atau efisiensi. Biasanya kalau efektivitas biasanya berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apakah model pembelajaran yang digunakan itu menunjang ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berikutnya efisiensi berkaitan dengan waktu. Apakah model pembelajaran yang diterapkan itu sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan. Atau bahkan dengan model pembelajaran A ternyata diperlukan waktu yang lebih lama. Atau sebaliknya dengan model pembelajaran yang B bisa lebih cepat materi yang disampaikan. Nah, itu tergantung ya. Jadi efisiensi penting sekali. Maksudnya itu model pembelajaran itu disesuaikan dengan alokasi waktu yang disediakan baik di dalam KD, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Itu. Nah, untuk contoh-contoh mode pembelajaran di sini saya tuliskan ada 7, sebenarnya banyak ya. Di sini ada 7 saja yang saya cantumkan. Silakan teman-teman baca dan nanti mode-mode pembelajaran ini akan saya kupas pada video-video selanjutnya. Oke, teman-teman semua, rekan-rekan semua, baik para guru, teman-teman mahasiswa calon guru ataupun teman-teman yang sedang berjuang ingin menjadi PNS atau sedang berjuang dalam CPNS, semoga materi yang saya sampaikan ini bisa menunjang dan memberikan sedikit pencerahan dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan jika video ini bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Bye-bye.